Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi untuk pertemuan pada hari ini, pertemuan ke-12, kita akan mempelajari matriks IE. Apa sih matriks IE? Ya, ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis sebuah strategi bisnis, ya, bagaimana bisnis itu dikembangkan. Karena tidak semua bisnis itu sebenarnya menguntungkan, ya. Ada yang kalau seumpama untung banget kita harus bagaimana, kalau seumpama kurang menguntungkan atau kondisinya tidak memungkinkan, apa yang harus kita lakukan, atau bahkan jika suatu bisnis itu tidak mempunyai keunggulan, ya, kekurangan keunggulan, sehingga dia harus bagaimana menarik diri kah, menjualnya, atau ganti produk dan sebagainya. Nah, kita ini dari semua alat analisis ada beberapa, ya, termasuk SWOT, kemudian KSPM, dan salah satunya adalah matriks IE. Nah, fungsinya untuk kalian mempelajari matriks IE itu adalah untuk mengambil keputusan, ya, keputusan strategis yang kita bisa menghitungnya secara kuantitatif. Ya, biasanya matriks ini digunakan untuk menentukan posisi strategis perusahaan karena itu masuk dari wilayah internal perusahaan maupun eksternal. Kemudian mengidentifikasi arah strategi yang tepat, kemudian menyusun kebijakan pengembangan usaha, kemudian dalam bidang agribisnis biasanya itu untuk menentukan strategi pengembangan koperasi. Nah, ini wilayah penerapan, ya. Karena agribisnis itu kan bidang pertanian, koperasi itu biasanya juga masuk dalam suatu lembaga yang bagus untuk pertanian. Kemudian menyusun strategi pemasaran komoditas pertanian, merumuskan kebijakan pengembangan UMKM pangan, menentukan strategi ekspor untuk pertanian. Nah, begitu. Jadi ini sangat berguna. Jadi kita kalau seumpama punya perusahaan, kalian punya koperasi pertanian dan memang bagus, ya, sebenarnya namanya lembaga koperasi untuk pertanian. Cuma di Indonesia ini masih cenderung banyak kegagalan koperasi yang kebanyakan kita kenal itu malah simpang hijau. Yang terbaru itu ada Kopdes, tapi ternyata setelah, ya, kalau kalian melihat berita itu setelah banyak wawancara itu ternyata Kopdes itu mempunyai fungsi untuk penyaluran subsidi yang tepat sasaran, lebih kesan. Oke, nanti kita bahas lebih jauh. Nah, bagaimana matriks itu berkembang, ya? Jadi awalnya itu perusahaan di masa lalu itu kan bagaimana sih merumuskan sebuah rancangan strategis agar suatu bisnis itu bertahan atau bahkan unggul dibandingkan usaha-usaha yang lain. Kita sebagai yang punya perusahaan bisnis itu kan pastinya pengen, ya, unggul sehingga bisa mengalahkan kompetitor. Nah, tetapi kalau kita seumpama merancang asal-asalan atau dari logika sederhana, itu ya bisa saja. Tetapi ketika dengan metodenya itu lebih ke empiris, bisa dihitung secara matematis, maka itu akan lebih baik, ya. Di tahun 1960-an, 1970-an itu dikembangkan oleh Boston Consulting Group. Itu mengembangkan sebuah alat untuk mengelola unit bisnis secara bersamaan. BCG di tahun 1968. Namun BCG Matrix itu memiliki kelemahan karena hanya menggunakan dua indikator, pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Jadi ini hanya melihat dari eksternal, sisi eksternal dari BCG Matrix itu. Ini di tahap awal, di 68. Nah, kondisi ini dianggap terlalu sederhana sehingga di General Electric
itu bekerja sama dengan McKinsey. McKinsey itu perusahaan pengembangan usaha. Memang kalau sekarang saya tahunya itu McKinsey itu berbasis pada penelitian soal pasar. Nah, GE General Electric itu adalah perusahaan elektrik di Amerika sana, bekerja sama dengan McKinsey itu mengembangkan suatu matriks, yaitu matriks GE McKinsey matrix. Nah, ini sudah mulai mirip-mirip dengan apa matriks yang IE. Yang biru itu grow, yang hijau itu hold, yang kuning itu harvest. Ini sudah mulai mengarah ke IE 3x3. Nah, kemudian setelah GE dan McKinsey tadi mengembangkan suatu matriks dan itu kemudian diadopsi oleh Bapak David ini, namanya Fred R. David sama Porter itu merupakan tokoh penting ya, tokoh bersejarah yang mengembangkan strategi pengembangan bisnis. Itu dulu waktu saya di kuliah itu belajar itu David Porter gitu aja apa namanya referensinya. Nah, ini Bapak David ini mengembangkan matriks IE dari matriksnya GE McKinsey tadi konsepnya. Kemudian dikembangkan agar lebih mudah diaplikasikan. Ya, jadi kedua dimensi yang diganti oleh David itu ada skor total EFE, external factor evaluation sama internal factor evaluation matrix. Dikenal EFE sama IFE matrix, sehingga ketika menghitung itu bisa menilai matrix IE, mendapat kesimpulan matrix IE. Nah, sejak tahun itu, tahun 90-an itu, maka IE matrix sampai sekarang itu menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk dilakukan dalam pengembangan bisnis. Makanya biasanya kalau dalam penelitian yang komprehensif artinya lengkap sekali itu IE, SWOT, SPM. SPM sendiri itu namanya kuantitatif Pak. SWOT itu kita tahu ya, strength, weakness, opportunity sama threat. Nah, 3 tahapnya itu tahapan matriks IE itu sebenarnya ada di matching stage. Ya, di tahap kedua matching stage. Karena setelah matching stage, decision stage itu katanya yang paling baik itu ke SPM. Meskipun kalau kita membaca referensi SWOT sama IE itu juga bisa untuk decision, meskipun katanya belum maksimal atau optimum karena belum terhitung. Di SPM ini quantitative strategic planning matrix itu ada sisi prioritas. Ya, ketika pimpinan atau pimpinan perusahaan, manajer dan sebagainya itu punya preferensi, punya perhitungan, kemudian dihitung. Nah, itu tahap decision. Tetapi berdasarkan referensi, IE, SWOT itu sudah juga bisa memiliki kesimpulannya masing-masing. Nah, IE sendiri ada di tahap kedua kalau berdasarkan posisi proses manajemen strategis. Ya. Setelah di input stage itu masih ke IFE matrix, kemudian IFE matrix. Nah, setelah itu di matching stage kita membuat SWOT matrix, ada banyak ya, termasuk IE matrix. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Nanti kita ada sesi tanya jawab sedikit. Nah, berikut ini yang kalian lihat di layar itu adalah contoh dari matriks IE ya. Yang dimaksud matriks IE itu ya ini 9 kotak 3x3. Yang disebut matriks IE itu
di mana kalian bisa menentukan bahwa di kedudukan ini keputusannya apa. Tapi sebelum itu, maka kalian perlu mendapatkan data dari internal faktor, IFE, internal faktor sama eksternal faktor. Ada prosesnya wawancara. Nah, karena tadi kalian mendengarkan seminar hasil penelitian tentang IE, ini kalau satu ini aja deh. Saya terangkan ulang. Jadi sebenarnya kuesioner, kalau Mas Novi bukan strategi pengembangan ya, salah ya. Kalau Mas Novi itu usaha tani, bukan deh ya, analisis usaha bakso gitu ya. Nah, kuesionernya itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang terlibat dalam suatu usaha. Kategorinya ada yang expert, biasanya pemimpin usaha. Yang eksternal bisa dari dinas, yang terkait, dinas terkait. Nah, selain itu ada dari karyawan, ada dari pelanggan. Namun ini tidak seperti penelitian yang lain. Ya, mungkin di beberapa penelitian itu kan kuesionernya untuk banyak orang sampai 100. Tapi di ini enggak. Nah, ini strategi pengembangan usaha itu lebih banyak diskusi pertanyaan mendalam terkait kondisi usaha. Tidak sampai seperti analisis statistika yang dibutuhkan data banyak agar datanya normal dan sebagainya, itu tidak. Maka Mbak Muniro sendiri itu 6 untuk internal 6 orang, 10 orang, yang eksternal 10 orang juga, 10. Kemudian dari kuesioner didata ini nomor, ini pernyataan, kemudian ini rating, dan bobot. Ini gelar. Nah, IFE sendiri kemudian disimpulkan masing-masing skor punya interpretasi yang beda. Nah, berikut kira-kira interpretasinya. Kita lihat IFE internal, ya. Internal ini yang horizontal internal, yang vertikal itu eksternal. Yang 1 itu lemah responnya, yang 4 itu kuat. Ini sama juga, 1 lemah, ini kuat. Maka semakin keempat semua ini semakin kuat perusahaan tersebut dari sisi internal maupun eksternal. Ya. Kondisi internal itu perusahaan tersebut, apakah dia seumpama SDM-nya unggul, kemudian permodalnya juga besar, ya. Terus pemasarannya juga bagus, modalnya besar tadi, SDM unggul, kemudian organisasinya kuat, produknya berkualitas, itu pasti akan kuat, ya. Internalnya kuat.
Kemudian kondisi eksternal itu bagaimana? Kalian bisa menyebutkan kondisi eksternal itu bagaimana? Mas Fariso. Oh, ini ada respon tinggi, respon rendah. Mungkin seperti peluang pasar yang tinggi, Bisa. kompetitor. Ya, kompetitor biasanya ada sisi dari konsumen, sisi ekonomi, politik juga termasuk. Jadi politik seumpama kebijakan, ya ada kebijakan, kebijakannya itu BI meningkatkan suku bunga. Nah, itu dari sisi perusahaan responnya bagaimana? Responnya itu apakah cepat atau tidak? Seumpama ada bunga ringan dari UMKM 6%. Nah, perusahaan tersebut mengambilnya itu atau melihatnya itu sebagai peluang atau tidak, itu maka kondisi eksternal cepat atau respon rendah atau tinggi. Karena kadang-kadang meskipun ada kesempatan seperti itu, ada program hibah gitu dari pemerintah setiap tahun, program hibah 2 kali. Ada perusahaan yang tidak mengambilnya, termasuk kredit. Meskipun ada kredit usaha kan maksimal kalau tur itu kan 500 juta, tapi banyak perusahaan yang tidak mengakses juga. Itu namanya respon tinggi atau rendah. Nah, kemudian kalau di kuadran ini, titik ini, maka 1, 2, 4 itu kecenderungannya adalah mengembangkan, ya, grow. Coba kita lihat. Nah, ini 1, 2, 4 itu grow and build. Jadi ditumbuhkan dan membangun. Jadi menumbuhkan itu kalian punya cabang 2, kemudian produk baru, itu nggak masalah. Ya. Tetapi ketika 3, 5, 7 itu build and maintain. Jadi pertahankan yang sudah ada, kemudian maintain ya, pasar yang sudah terbentuk tadi itu kalian rawat dengan baik. Nggak perlu berganti produk, nggak perlu nambah produk, nggak perlu buka cabang baru, karena ya posisinya mungkin tidak sekuat itu. Nah, sedangkan yang 6, 8, 9 itu harvest or divest, itu panen atau divest atau dijual. Jadi ketika sudah, karena perusahaan itu sebenarnya bisa dijual. Kalian punya perusahaan, kok kata Roni kalian kesel. Banyak ya kalau seumpama keluarga yang sudah pewarisnya dianggap kurang bagus gitu ya, dia sudah tua itu dijual, itu banyak usaha. Sak merek-merek gitu ya, dijual kabeh, langsung guys kita dapat uang seumpama 10 miliar. Nah, tinggal masukkan ke deposito, kok reksadana, udah wes panen mas. Setiap tahun panen 200 juta itu kan banyak guys. Gitu. Nah, ini kelompok strateginya. Ini yang saya sebutkan bahwa matriks IG sebenarnya itu sudah mempunyai kesimpulan sendiri. Meskipun ya lebih baik itu kita sinkronkan dengan analisis strategi yang lain juga, SWOT dan GSPL. Nah, kita lihat yang grow and build itu karakteristiknya perusahaan memiliki prospek yang baik, layak melakukan ekspansi, ya. Penetrasi pasar, kemudian pengembangan pasar. Penetrasi pasar itu yang produk yang lama itu kalian masuk wilayah baru, ya, produk yang lama dipasarkan di tempat baru, nggak apa-apa. Tetapi kalau pengembangan pasar itu bisa jadi produk yang berbeda, ya, membuat produk yang lain, maka
bahkan inovatif, tidak ada pesaing yang punya produk itu bagus. Pengembangan produk, integrasi ke depan, ke belakang, integrasi horizontal itu berarti mengembangkan kita menjalin kerjasama sama banyak hal ya. Terus yang hold and maintain karakteristiknya posisi perusahaan cukup stabil, fokus mempertahankan kinerja ya, penetrasi pasar, pengembangan produk. Nah, request of defense ini kondisi internal yang atau eksternal yang kurang mendukung. Jadi strateginya ada retrenchment, divestasi, likuidasi, panen laba. Guys. Jadi memang mundur, dijual, atau investasinya itu dihentikan, investasi dijual satu persatu. Oke, mobil ternyata dijual, pabrik dijual, kita cuma punya gudang tok kan, mundur pelan. Atau semuanya likuidasi, dolar langsung langsung itu desa triliun. Tapi biasa kalau usaha itu kan biasanya usaha mandiri sendiri itu kan jarang ya. Pasti otak kita juga nggak kuat kalau sama sendirian. Memang paling benar itu kerjasama sama orang. Tapi bagi saya sendiri kalau kerjasama itu masih takut ya. Kemudian proses penyusunan matriks IE, ya, langkah 1 menyusun matriks IE, tahapan identifikasi kekuatan. Ya, penyusunannya seperti ini langkahnya. Langkah 1 menyusun matriks IFE internal dulu, kekuatan kelemahan, beri bobot, beri rating, kemudian skornya berapa. Kemudian selanjutnya EFE eksternal, langkah 3 menghitung skor total ya. Seperti yang saya terangkan di papan ini. Kalau sudah tahu buat matriks tadi yang 9 kotak tadi 3 kali 3. Kemudian baru di titik mana itu kita menentukan langkah. Di titik mana? Tadi ada grow and build, ada hold and maintain, ada invest. Ini contohnya ya. Contohnya kalau IFE 3,2 dan EFE 3,1, posisinya ada di sel 3, 1, 2, 3. Maka memang benar di sel 3. Di sel 1 ini harusnya, ya kan? 3,2 itu kan di sini semuanya. Nah ini sel 1 ini harusnya ini posisinya. Dan ini berarti grow and build. Ini mohon maaf salah ya. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan matriks itu mudah dipahami, mengetikkan faktor internal dan eksternal, menjadi jembatan menuju ke SPM, dan strateginya juga sudah jelas. Kekurangannya itu sangat bergantung pada kualitas EFE dan EFE. Penentuan bobot itu bersifat subjektif. Penelitian bobot itu yang tadi 3, 1, 2, 1. Nah, itu memang subjektif ya. Makanya jangan sampai itu cuma 1-2 orang. Tapi terlalu banyak orang juga ya sih, itu pasti repot saja. Karena susah juga menghitungnya. Tidak menunjukkan prioritas strategi. Nah itu kalau itu tidak menunjukkan prioritas strategi. Tidak mempertimbangkan perubahan lingkungan yang dinamis karena tergantung pada saat itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang coba saya yang bertanya.
Nah, bagaimana apa yang dimaksud dengan grow and build dalam matriks IE? Berarti itu matriks 1, 2, 4 ya. Iya. Ini sebenarnya mudah ya. Maksudnya ini tuh cocok banget kalau kalian ingin suatu hari kalau kalian punya perusahaan, kemudian kalian ingin melakukan penelitian sendiri gitu. Bagaimana sih kita? Itu kalian lakukan sendiri pakai teman-teman atau istilahnya karyawan kalian ditanyai satu-satu. Itu nanti akan cocok sekali. Terhitung, kemudian mudah, kesimpulannya juga lebih pasti daripada kalau cuma logika. SWOT juga, tapi saya punya pengalaman untuk melakukan usaha itu dari waktu lomba-lomba bisnis itu, yang paling banyak ditanya itu SWOT. Yang paling banyak ditanya. Tapi sebenarnya SWOT itu kan terlalu lebar gitu. Strateginya terlalu lebar ya. Kalau SO gimana? WO gimana? Jadi gitu. Oke, karena waktunya terbatas, berarti kita sampai ke kesimpulan. Nah, jadi matriks IE itu adalah matriks yang sangat berguna kalau seumpama kita ingin membuat strategi pengembangan bisnis. Salah satu dari proses jika ingin melakukan penelitian komprehensif memang SWOT, setelah IE kemudian SWOT kemudian GSPM. Tapi IE saja itu juga sudah bisa menunjukkan kesimpulan yang baik ya. Untuk merumuskan arah pengembangan yang lebih bagus, yang lebih terarah. Kesimpulannya ada 3: grow and build, hold and maintain, harvest atau invest. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sedikit ada proyek kecil-kecilan ini yang sudah dilakukan oleh kakak angkatan kalian ya, bahwa ada proyek yang akan dikumpulkan nantinya di menjelang UAS. Satu ini mencari UMKM. Ini kelompok ya, kelompok bertiga mencari UMKM pertanian, bisa pengolahan, bisa langsung bertani. Kemudian membuat strategi pengembangan usaha dengan matriks IE. Dilanjutkan nanti di minggu berikutnya SWOT, kemudian minggu selanjutnya GSPM. Tapi semua SWOT sama GSPM itu kan awal mulanya adalah matriks IE, karena internal dan eksternalnya sudah diketahui, sudah didapatkan data. Untuk tugas sudah jelas semua? Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.